Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisomapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga luar biasa. Senang rasanya saya Yesi Ismiralda kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini di Bisomapan, bincang sore tentang masa depan episode ke-68 persembahan Digilabs TV PT Semen Baturaja Persero Tbk. Sobat Bisomapan, batching ini adalah sebuah fasilitas produksi untuk membuat beton 3D mix yang nantinya akan digunakan pada proyek konstruksi sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada fasilitas ini semua material akan diolah dan juga diawasi dengan ketat dan komprehensif sampai akhirnya beton 3D mix ini dikirim ke sebuah lokasi proyek dan digunakan untuk proses konstruksi. Dan pada hari ini ya tentunya saya akan berbincang dengan Ibu Ani Mariza. Ini beliau merupakan General Manager PT Indo Beton dan tema kita pada hari ini adalah mengenal produksi ready mix konkrit yang diproduksi di batching plant. Nah, jadi pada hari ini juga kami informasikan ya Sobat Bisomapan seperti biasa. Nanti pada segmennya akan ada pertanyaan dari narasumber yang akan kamu jawab ya. Jadi kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan jawabannya pada kolom komentar. Selanjutnya di screenshot dan dikirimkan melalui direct message ke Instagram marketing_semen Baturaja. Nanti akan ada 2 hadiah menarik bagi kamu yang beruntung ya. Dan seperti biasa Sobat Bisomapan, acara di G-Talks Bisomapan ini dipersembahkan oleh PT Semen Baturaja Persero Tbk, dan selain melalui toko bangunan kesayangan kamu juga bisa mendapatkan produk-produk Semen Baturaja melalui Tokopedia. Jadi kamu bisa ketik di kolom search itu, ketik aja Semen Baturaja Official Store dan kamu bisa mendapatkan berbagai promo menarik di sana, yaitu promo cashback dan juga promo gratis ongkir. Nanti kita akan bahas tema lebih lanjut ya mengenai mengenal produksi ready mix konkrit yang diproduksi di batching plant. Usai jeda tetap di Bisomapan. Terima kasih kamu masih menyaksikan Bisomapan, bincang sore tentang masa depan, dan seperti yang saya janjikan di segmen pertama tadi bahwa kita akan ngobrol bersama dengan General Manager PT Indo Beton, yaitu ini Ibu Ani Mariza ya. Nanti kita akan membahas tema mengenai mengenal produksi ready mix konkrit yang diproduksi di batching plant ya. Selamat sore Ibu Ani. Sore Mbak Yesi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Yesi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Bisomapan hari ini. Kesini. Saya yakin Bu Ani ini pasti sibuk sekali ya, tapi luar biasa meluangkan waktunya untuk Bisomapan. Terima kasih. Dan ya, Bu Ani, kalau misalnya kita berbicara masalah beton begitu ya, yang kita yakin bahwa memang kalau mau kokoh ya pakai beton begitu ya dalam sebuah konstruksi. Nah, kalau kita sehari-hari begitu pengen mengenal juga nih sebenarnya komposisi dari pembuatan beton ini apa aja sebenarnya, Mbak? Kalau untuk beton, jadi ready mix konkret itu adalah beton jadi. Jadi konstruksi bangunan umumnya, baik itu jalan, bangunan, jembatan atau konstruksi sipil pada umumnya itu kebanyakan menggunakan beton. Jadi dalam komposisi beton itu semen, komposisi yang utama yang terbesar itu ada semen, kemudian batu split, kemudian pasir, dan sedikit penambahan additif. Jadi itu nanti diolah menjadi beton segar atau beton jadi, kemudian kita supply ke proyek-proyek yang memerlukan beton tersebut. Oke, nah ini kan kalau kita berbicara soal beton nih yang banyak diketahui oleh masyarakat itu kan ada ready mix beton sama juga side mix begitu ya. Kalau misalnya dari perbedaannya sendiri apa antara ready mix sama side mix ini sendiri, Mbak? Kalau ready mix konkret itu beton yang diolah di batching plant, jadi dengan proses tertentu, kemudian diolah di batching plant, kemudian setelah jadi kita menggunakan transportir berupa truk mixer, dibawa, disuplai ke proyek. Tapi kalau side mix itu adalah proses
pengolahan beton secara manual, umumnya secara manual dikerjakan di lokasi proyek langsung. Dan itu biasanya itu bersifat manual, jadi pencampurannya manual, alatnya pun kapasitasnya terbatas sehingga masih konvensional ya, begitu. Benar, jadi proses pengerjaan lebih lama, kemudian beton yang dihasilkan karena proses manual mungkin tidak sama dengan proses pertama yang kedua. Jadi memang kadang-kadang ada memang proyek-proyek tertentu yang memang terpaksa harus menggunakan seismik, apalagi dengan untuk volumenya kecil. Tetapi umumnya kalau untuk proyek besar itu sudah menggunakan spesifikasi khusus, menggunakan batching plant atau ready mix concrete yang diolah oleh batching plant. Oke. Jadi kalau dari sisi efektif dan efisien sebenarnya masih lebih oke ready mix Ya, begitu ya benar, Mbak ya. benar, Oke, benar. karena memang ini dalam tanda petik ready to use, ready to Ya. apply begitu ya dalam sebuah Ya. konstruksi begitu. Oke, kalau untuk di Indo Beton sendiri ini kan wilayahnya di Palembang begitu ya Pak ya, Ya. yang kita ketahui ada di Jalan Soekarno-Hatta begitu. Kalau boleh tahu tahun berdiri dari Indo Beton ini sendiri kapan Mbak? Indo Beton ini pertama kali berdiri tahun 1997. 97. Ya, Oke. sebagai ready mix pertama di Sumsel, Palembang khususnya, Oke. tahun 97, dan sekarang berkembang sampai sekarang dan menjadi pionirnya untuk perusahaan-perusahaan ready mix di Palembang. Oke, kalau ini sebagai pionir artinya memang yang menginspirasi Iya. perusahaan-perusahaan lainnya Iya. begitu ya. Kalau boleh tahu kapasitasnya sendiri berapa Mbak? Kalau kita saat ini kita ada 2 batching plant, 1 dry mix, kemudian 2 itu yang menggunakan wet mix. Jadi pertama kali berdiri itu menggunakan kita dry mix. Seiring perkembangan dan kebutuhan pekerjaan, maka kita mendirikan satu lagi yang wet mix. Oke. Jadi kapasitas kita produksi itu per hari bisa 600 kubik beton per hari bisa, atau tergantung dari permintaan customer. Based on demand, semakin Ya. besar ya semakin banyak yang diproduksi Iya, begitu iya, ya. benar. Oke, kalau di Indo Beton sendiri jenis beton apa saja yang dihasilkan di situ Mbak? Untuk saat ini kami baru memproduksi beton ready mix konkret yang bersifat hanya untuk pengecoran, belum berkembang, mudah-mudahan nanti ya berkembang menjadi produk-produk beton lainnya. Jadi bersifat ready mix yang mensuplai, yang hanya butuh beton siap jadi. Oke. Kalau untuk supply-nya sendiri begitu, kalau misalnya masyarakat ingin tahu begitu ya produk, oh ini produknya Indo Beton nih begitu, bisa lihat konstruksi mana nih kalau untuk wilayah Palembang atau sekitarnya Mbak? Kalau saat ini ya, yang project yang alhamdulillah cukup besar yang sedang kami kerjakan itu salah satunya adalah proyek preservasi Jalan Lintas Timur. Oh, oke. Jadi ini proyek dikerjakan oleh 2 BUMN, PT Adikarya dan PT Berantas AB Praya. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan akan berjalan 1 tahun lagi ke depan. Ini proyek yang lumayan besar dan jadi salah satu proyek percontohan untuk daerah Sumsel. Preservasi Jalan Lintas Timur ini itu salah satu percontohan untuk Sumsel. Itu salah satunya? Ya, karena ini pertama kalinya menggunakan beton siap 1 kali 24 jam. Dimana seharusnya beton itu siap digunakan di umur 28 hari. Oke. Ya, tapi untuk saat ini ada permintaan khusus, kita mensuplai beton 1 kali 24 jam udah bisa langsung digunakan. Oh, jadi normalnya beton itu ini pengetahuan yang baru juga nih buat saya. Beton itu ketika misalnya dia di create begitu sudah finish begitu itu baru siap digunakan itu sebenarnya 28 hari. Sesuai standar. Itu standarnya. Iya. Cuma kalau untuk case-case tertentu seperti itu based on demand-nya juga begitu ini bisa digunakan, siap digunakan 24 jam pun bisa. Iya. Iya. Oke. Dan itu ada zat-zat tertentu mungkin yang ada ditambahkan? penambahan obat tertentu tentu saja. Kalau selama ini sih sebenarnya kita udah sering kalau untuk yang ada permintaan customer yang hanya perlu 14 hari, 7 hari, tapi untuk 1 kali 24 jam ini
kita yang pertama dan melewati beberapa kali trial juga. Oke, ini istimewa juga ya begitu ya artinya. Tidak gampang dengan menggunakan material yang ada di Sumsel. Karena beton ini tergantung dengan material yang ada, Mbak. Jadi untuk Sumsel ini materialnya itu kan akan berbeda dengan daerah lain. Betul. Ya, kandungan pasirnya, batunya itu akan berbeda dengan kalau semen ya pada umum ya, standar lah kan ya, tiap daerah walaupun lain merek itu kan umum gitu ya. Tapi kalau material itu pasir dan batu itu sangat mempengaruhi kualitas beton, komposisi beton sangat mempengaruhi sekali. Oke, tapi artinya antara beton yang siap digunakan yang diproses selama 28 hari itu dengan yang 24 jam ini tadi itu kualitasnya sama aja tapi sama baiknya begitu, cuma mungkin komposisinya begitu. Tergantung permintaan konsumen, di mutu berapa dia mau, tapi dipercepat aja waktunya penggunaan. Dan harganya biasanya kalau yang lebih cepat begitu lebih pricey ya. Obatnya mahal, Mbak. betul. Nah, kalau untuk mesin atau juga fasilitas begitu ya untuk menciptakan sebuah beton ini sendiri tuh apa aja nih? Mungkin banyak sobat pisau mapan yang belum paham juga begitu, Mbak. Kalau batching plant itu berupa satu set, satu unit, Mbak. Jadi equipment dan satu set batching plant itu terdiri dari kalau batching plantnya sendiri itu terdiri dari conveyor, kemudian pan mixer, kemudian ada operator, panel gitu kan, ada storage semennya, silo, tempat gitu, penyimpanannya begitu ya. Ya, dan juga didukung dengan equipment atau peralatan pendukung, loader, truk mixer. Truk mixer ini penting untuk mengangkut semen beton yang udah jadi gitu. Jadi nggak bisa diangkut dengan sembarang armada gitu ya, Mbak. Harus umumnya yang mungkin masyarakat awam kenal itu yang truk molen orang bilang gitu ya. Semen mixer ya. Betul. Jadi itu truk mixer, unitnya armadanya truk mixer. Tapi umumnya orang menyebutnya truk molen gitu kayak. Karena berputar, kayak molen ya? Iya. Jadi itu berputar dan itu untuk menjaga beton yang akan dibawa. Jadi tidak sembarang armada yang bisa pakai. Jadi itu equipment, peralatan atau armada yang mendukung. Tapi intinya sendiri kalau batching plant itu tadi ada dua ya, Mbak ya. Ada yang wet mix, ada yang dry mix. Jadi kalau yang dry ini masih menggunakan sistem yang lebih lama ya. Jadi semua material ditimbang dari kolbin, ditimbang, dicampur. Pencampurannya itu di dalam truk mixer tadi. Jadi unit truk mixer itu kalau untuk sistem dry mix itu berfungsi sebagai mixer, pengaduk, dan juga sebagai transportir pembawa. Jadi prosesnya itu di dalam unit truk mixer itu atau truk molen itu. Tapi kalau yang sudah dengan sistem wet mix yang sekarang yang kita gunakan itu jadi material itu dari storage material, dari silo semen, dari kolbinnya pasir, kolbinnya batu gitu kan ya, kemudian dari tangkinya air, tangkinya obat, itu semua masing-masing akan ditimbang dengan komposisi tertentu. Kemudian masuk ke dalam unit yang namanya pan mixer. Jadi semuanya diaduk di situ jadi satu, sudah jadi beton, baru nanti akan dimasukkan di dalam truk mixer tadi. Jadi armada truk mixer itu hanya sebagai transportir pembawa, dan itu betonnya memang akan jauh lebih bagus. Nanti saya juga akan bahas ya usai jeda ya, Mbak ya, kalau bedanya dry mix ini sama wet mix ini mana keunggulan dari masing-masing metode ini, nanti usai jeda. Tetap di Bisa Mapan, Bicara Sore tetap masa depan.
Oke, masih di Biso Mapan bincang sore tentang masa depan dan kita masih ngobrol bersama Ibu Ani ya. Ini beliau merupakan General Manager PT Indo Beton. Nah, ini kalau di segmen sebelumnya kita juga tadi membahas masalah dry mix dan juga wet mix begitu ya Mbak ya. Kalau misalnya antara dry mix sama wet mix ini sendiri yang lebih banyak metode yang digunakan untuk menghasilkan beton itu apa biasanya Mbak? Kalau untuk saat ini sih semua kadang sepertinya sudah beralih ke wet mix ya. Jadi di Palembang ini masih ada beberapa aja yang baru menggunakan wet mix. Jadi sebelumnya termasuk kami juga di awal itu menggunakan dry mix. Gitu. Sebenarnya mutu beton yang dihasilkan itu akan sama jika pengolahannya benar antara wet dengan dry. Hanya ada banyak keunggulan dari wet mix dibanding dry. Otomatis waktu proses akan lebih cepat, penghematan bahan bakar juga akan lebih efisien dibanding kita menggunakan dry mix. Kemudian unit armada kita gunakan akan lebih awet dibanding kita menggunakan dry. Tapi beton tetap aja kalau kita kerjakan dengan komposisi yang benar, dengan material yang tepat, material yang bagus, kualitas material yang bagus, tetap mutunya juga akan tetap sama. Tapi lebih banyak keunggulan dari berbagai faktor yang lain untuk wet mix dibanding dry mix. Oke, kita juga mengenal istilah K250, K300 dan juga K500 ya. Ini berkaitan dengan mutu dari si beton ini sendiri ya Mbak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak, beda dari masing-masing mutu ini sendiri. Umumnya di beton itu orang mengenal K225, K250, K300 dan sebagainya itu tergantung spesifikasi dari kontraktor atau owner sesuai dengan proyek masing-masing. Jadi kalau misalnya satu contoh K300, jadi itu beton yang diperlukan adalah beton dengan kekuatan 300 kilo per meter senti. Jadi daya tahan beton yang beton itu 1 cm persegi itu bisa menahan beban berapa? 300 kilo kalau untuk K300. K225 225 kilo berarti, kalau K500 berarti 500 kilo per 1 cm persegi. Jadi itu balik lagi ke keperluan masing-masing proyek. Ada proyek yang hanya butuh K225 aja. Gitu. Proyek apa biasanya kalau yang cuma perlu K250 itu? Umum. Kalau K225 itu umum dipakai untuk retail. Bangunan ruko atau jalan-jalan halaman biasa yang tanpa beban begitu ya, atau bangunan rumah biasa begitu. Tapi ada proyek-proyek tertentu yang memang dia perlu dengan beban lebih besar begitu ya? Ya, gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Nah ini kan kita tentunya sebagai produsen begitu ya Mbak ya, Indo Beton sendiri kan tentu customer oriented begitu ya, menjaga kepuasan pelanggan, menjaga kualitas dari beton yang dihasilkan, yang disuplai begitu. Nah ini bagaimana dari Indo Beton sendiri menjaga mutu ini agar tetap konsisten di masyarakat begitu Mbak? Kalau untuk mutu dari dulu Indo Beton itu menjaga mutu beton dan volume beton. Jadi untuk mutu beton tentu kami menjaga dengan menggunakan material yang memang kualitasnya bagus. Dan itu material melalui proses pengetesan terlebih dahulu. QA-nya baik begitu ya. Jadi pada saat kondisi material dari supplier tidak sesuai dengan spesifikasi yang akan digunakan untuk beton, maka itu akan kami reject, akan kami tolak. Jadi pernah saat-saat tertentu, kadang-kadang semen lagi nggak ada gitu ya, atau material pasir lagi nggak ada, ditawarkan oleh supplier lain dengan kualitas material yang jauh di bawah itu walaupun harga murah, kami lebih memilih untuk tidak produksi. Ya, jadi kami memang benar-benar menjaga material. Kontrak dengan supplier material pun kalau memang tidak sesuai dengan kesepakatan awal itu tetap akan kami tolak. Jadi di situ fungsinya kita ada quality control material,
Kami ada lab sendiri juga, kemudian logistik juga berperan di situ pada saat penerimaan material. Oke, artinya memang ini semua lini bisnisnya ini dijaga dengan baik sekali begitu ya, sampai ke back end supportnya juga tetap harus maksimal agar menjaga kualitas, mutu ini tetap menjadi nomor satu di pilihan masyarakat begitu ya, Mbak Ani ya. Kalau ini masyarakat nih begitu ya, ataupun juga mungkin industri atau proyek-proyek tertentu ingin menggunakan Indobeton, ini mungkin bisa dipromot juga, disampaikan alamatnya di mana atau bisa akses ke website ataupun juga platform sosial media tertentu, silakan Mbak. Boleh. Bagi masyarakat yang memerlukan ready-made konkret, baik untuk proyek retail atau proyek yang lebih besar, bisa menghubungi ke marketing kami. Jadi prosesnya nanti setelah dihubungi kita akan survei terlebih dahulu, memungkinkan aksesnya masuk atau tidak, kemudian memungkinkan lokasinya, kemudian baru nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai harga dan sebagainya. Jadi bisa menghubungi ke marketing di 0711 371 678 atau ke 0812 7380 109. Oke, itu kontak personnya. Mungkin ada sosial media atau ada platform khusus kalau Sobat Bisomapan pengen akses? Iya, di Facebook dan di Instagram. Oke, Indobeton, PT Indobeton ya. Oke, silakan Sobat Bisomapan ya, diklik aja PT Indobeton ya, di Facebook maupun Instagram juga ada di situ ya. Oke, nah ini di kesempatan segmen ini juga Sobat Bisomapan bisa berkesempatan mendapatkan merchandise menarik persembahan dari Semen Batu Raja. Jadi silakan ini Ibu Ani juga untuk memberikan pertanyaannya kepada Sobat Bisomapan yang akan dijawab langsung melalui kolom komentar tayangan channel kita pada hari ini. Silakan. Boleh. Bagi para penonton semua, ada satu pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah menarik. Mana yang lebih unggul dari sistem ready-made konkret yang menggunakan batching plan wet mix atau menggunakan batching plan dry mix? Oke, itu pertanyaannya mudah sekali ya. Tadi juga sudah kita bahas ya, mana yang lebih unggul ya, apakah wet mix atau dry mix ya. Itu tadi kalau misalnya pengen tahu contekannya bisa di preview aja beberapa menit sebelum kita menjawab ini ya. Jadi nanti Sobat Bisomapan bisa langsung menjawabnya dengan mengetik di kolom komentar, dan selanjutnya bisa langsung di screenshot dan dikirimkan melalui direct message di Instagram marketing_Semen Batu Raja. Dan Sobat Bisomapan, jadi kami juga memberikan sebuah informasi, jadi kamu bisa mendapatkan penawaran khusus double cashback up to Rp700.000 dan hadiah langsung tanpa diundi ya. Jadi Sobat Bisomapan, ini langsung aja juga kamu juga bisa mengunjungi booth Semen Batu Raja yang akan hadir di Palembang Indah Mall lantai G ya, atau G floor di depan Paper Lunch ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September 2022 Semen Batu Raja akan hadir di sana, dan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hal-hal menarik yang bisa ditawarkan oleh Semen Batu Raja di Palembang Indah Mall ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani, terima kasih banyak, sukses terus. Sukses terus untuk Indobeton juga tentunya, dan semakin jaya selalu. Dan akhirnya ini merupakan akhir dari segmen kita pada hari ini. Terima kasih Sobat Bisomapan telah menyaksikan Bisomapan pada edisi kali ini, dan semoga tayangan yang kami sajikan ini bisa menginspirasi kalian semua. Akhirnya saya Yesi Ismiralda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.